Halo viewers, barangkali Anda pernah mendengar sebuah organisasi super rahasia bernama Illuminati. Dalam beberapa tahun belakangan, fenomena Illuminati benar-benar menjadi isu global. Meski demikian, kita tak benar-benar tahu sebenarnya organisasi yang berdiri di abad ke-18 ini. Lalu apa saja misinya? Lalu anggotanya siapa saja? Ada beberapa fakta dari Illuminati yang tidak banyak diketahui orang. Beberapa di antaranya akan membuat Anda tercengang, tak percaya, manis, dan membahas satu persatu dari 10 fakta organisasi Illuminati yang belum banyak diketahui oleh orang. Yang pertama, mereka ada di mana-mana, bahkan mungkin di Indonesia. Illuminati telah berbaur dengan sangat sempurna di organisasi besar di seluruh dunia. Mereka masuk ke pemerintah Amerika, NATO, PBB, bahkan gereja suci di Vatikan. Selain itu, mereka juga menyebarkan anggotanya di Hollywood dan beberapa media besar di dunia. Penyebarannya dilakukan oleh pemimpin Illuminati sangatlah terorganisir. Obsesi mereka dalam menguasai dunia agaknya semakin mendekati kenyataan. Banyak sektor di dunia ini yang telah dikuasai oleh Illuminati. Bahkan orang-orang pandai di kampus mentoring dunia Indonesia sepertinya sudah disusupi, terutama kalangan high class. Mereka tidak beragama. Kalian tahu mereka tidak beragama adalah sebuah sekte agama yang menyimpang. Mereka mengajarkan doktrin-doktrin yang telah dibawa selama ratusan tahun. Namun nyatanya mereka bukanlah sebuah agama. Mereka tidak menyembah sesuatu hal yang dianggap agung seperti Tuhan. Orang di dalam organisasi ini hanya menekankan segala hal pada sebuah logika, penelitian yang canggih, serta eksperimen yang ilmiah. Hal-hal terkait dengan Tuhan dan hal gaib lainnya tak pernah mereka sentuh. Rumor yang menyebutkan jika mereka terpengaruh ajaran Katolik Roma tak benar adanya. Yang ketiga, tidak adanya penyembahan setan dalam Illuminati. Karena kita sering menganggap Illuminati adalah ajaran agama sesat, Satan selalu dikaitkan dengan apa yang mereka sembah. Padahal Illuminati hanya sebuah organisasi besar, terstruktur yang lebih mempercayai sebuah ilmu pengetahuan daripada sebuah keyakinan yang tak jelas wujudnya. Jadi bisa dibilang menganggap Illuminati sama dengan penyembahan setan atau setan adalah salah. Mereka tak menyembah apa-apa, yang mereka inginkan adalah menguasai dunia dan membuat semua orang di dunia tak lagi memiliki agama. Yang keempat, penyebar banyak teori konspirasi. Banyak sekali teori konspirasi yang muncul di dunia ini, mulai dari kasus pembunuhan, UFO, hingga masuk ke dalam ranah film. Konspirasi ini menyebar dengan sangat cepat dari media. Mereka menggiring opini masyarakat akan sepaham dengan mereka. Dengan begitu, fakta asli bisa disembunyikan dan tak merugikan pihak yang berkepentingan. Orang-orang dari Illuminati banyak menguasai media besar di dunia. Mereka bekerja di stasiun TV, radio, majalah, hingga koran. Tugas mereka adalah membuat masyarakat cepat percaya dengan mereka. Akhirnya terbagilah opini masyarakat, sehingga yang terjadi di Indonesia saat ini, media suka menggiring opini masyarakat untuk pihak-pihak tertentu. Simbol asal Illuminati. Kita selalu menganggap jika simbol dari Illuminati adalah all-seeing eye, atau mata yang bisa melihat segalanya. Mata ini biasanya berada di puncak sebuah piramida atau limas. Namun tahukah Anda jika sebenarnya simbol asli dari Illuminati adalah All of Minerva? Simbol ini merupakan perwujudan dari pengetahuan, kebijaksanaan, ilmu, dan memahami sebuah wawasan. Owl atau burung hantu sendiri merupakan simbol dari kebijaksanaan. Ia juga sekarang hanya sebuah bentuk baru, akan terlihat lebih misterius dan dipercaya banyak sekali pengikutnya. Freemason tidak sama dengan Illuminati. Kita sering menganggap jika kedua organisasi ini adalah sama. Namun sebenarnya Illuminati dan juga Freemason didirikan oleh orang yang berbeda. Meski demikian, dalam beberapa hal mereka selalu terkait satu sama lain. Hal inilah yang menjadi misteri sampai sekarang. Freemason akhirnya memilih mengakui dirinya sebagai cabang dari Illuminati. Hal ini didasarkan pada banyaknya ajaran dan juga prinsip antar kedua organisasi yang sama. Satu hal yang menjadi pembeda Freemason dan Illuminati adalah Freemason tak melakukan perekrutan anggota besar-besaran seperti yang Illuminati lakukan. 7. Ada sistem kelas dan tingkatan dan Illuminati. Illuminati adalah organisasi yang sangat besar, meski banyak misteri dalamnya. Dalam tatanan organisasi, ternyata mereka juga mengenal adanya tingkatan hierarki. Secara garis besar, mereka membaginya dalam 3 golongan besar sesuai dengan kemampuan dan juga pengaruhnya bagi organisasi. Seperti inilah kira-kira organisasinya. Kelas pertama diberi nama dan nursery, atau mereka yang baru saja masuk. Pengaruh yang diberikan juga belum besar. Yang kedua diberi nama The Masonic, adalah mereka yang anggotanya yang mampu memberikan pengaruh cukup baik. Terakhir adalah The Mysteries, atau mereka yang berada di golongan elit.
mampu memberi pengaruh besar dalam hal uang dan juga perekrutan anggota baru. Yang ke-8, Illuminati mengontrol makanan kita. Illuminati hampir menguasai semua gerai-gerai makanan cepat saji di dunia ini. Sebut saja McDonald's dan lainnya. Mereka masuk dan membuat makanan ini menjadi dicintai banyak orang dan secara perlahan-lahan membuat orang menjadi tidak sehat. Juga selalu ketagihan untuk menyantap makanan ini. Ada sebuah teori yang menyebutkan jika di gerai makanan cepat saji ini, Illuminati berusaha mencuci otak anak-anak. Mereka memberi mainan pada anak kecil yang memiliki simbol Illuminati tersembunyi. Mereka pernah dilarang ada. Illuminati pertama kali dibuat pada tahun 1776 oleh seorang profesor hukum di Jerman bernama Adam Weishaupt. Namun dalam tempo 8 tahun saja organisasi ini dilarang ada. Bahkan siapa saja yang masih dalam organisasi ini akan dihukum. Pada tahun 1985, organisasi yang sifatnya rahasia tak boleh berdiri karena dianggap akan melakukan kejahatan. Kejadian ini dianggap sebagai teori jika Illuminati telah hancur sejak lama. Dan saat ini hanya isu saja yang muncul. Meski demikian, ada juga yang mengatakan jika Illuminati adalah organisasi licik, mereka akan melakukan apa saja asal rahasianya tetap aman, termasuk membuat berita. Mereka mampu mengontrol lingkungan. Illuminati memiliki sebuah alat bernama The High Frequency Active Auroral Research Program atau biasa disingkat dengan HAARP. Dengan alat ini, Illuminati mampu mengontrol iklim dunia dengan keinginannya. Bahkan mereka bisa menurunkan hujan salju, badai, dan hawa panas dalam sekali pencet tombol. Proyek ini dipercaya telah diawasi oleh seseorang dengan tingkat tinggi di militer Amerika. Alat ini mampu memanipulasi gaya magnetik bumi. Dengan begitu, mereka juga mampu mengontrol emosi manusia yang ada di bumi serta alamnya. Mengerikan sekali, bukan? Tapi, percaya atau tidak, hanya kalianlah yang menentukannya. Kami hanya menyediakan sebagai fasilitator untuk menjelaskan fakta-fakta yang beredar di masyarakat tentang Illuminati.